Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah Jus yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang, edisi Rabu 8 Maret 2023. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Saididu menagih janji Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara Baru atau IKN tidak akan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Justru kata Said, setelah menghabiskan dana 1.000 triliun, dana tersebut berasal dari APBN. Saya kalau mendengarkan Pak Jokowi, saya selalu melihat seseorang sedang menyampaikan mimpinya. Dan melihat bahwa beliau adalah pemimpin yang paling berani menyampaikan sesuatu keinginan walaupun tidak realistis, kata dia. Apakah proyek IKN tidak realistis? Apakah proyek IKN membuat ekonomi nasional mundur? Apakah postur APBN 2023 tidak pro rakyat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan peneliti dari Forum Kebijakan untuk Transparansi Anggaran, Bung Hatta. Kita sapa terlebih dahulu Bung Hatta. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bung Hatta? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bung, kali ini kita akan membahas tentang IKN. Apakah utang Indonesia membengkak karena sedang menuruti mimpi Presiden Jokowi yang tidak realistis untuk pembangunan IKN, Bung Hatta? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da bida'wati wa tazama bi tariqatihi wa tarassamahu tahu wa ja'ala al-aqidata islamiyata asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyata bi kasani amali wa masdaran li ahkam. Ya, jadi IKN ini adalah, saya pikir adalah bagian dari keinginan ya atau ambisi dari Pak Jokowi gitu ya, berkaitan dengan infrastruktur ya, berkaitan dengan infrastruktur. Kalau kita lihat data infrastruktur sendiri, kalau kita lihat ya sebelum kita masuk bicara tentang IKN, kalau kita lihat datanya, infrastruktur itu di zaman Bapak Jokowi ini itu sudah menghabiskan kira-kira di tahun periode 2014 sampai 2018 itu menghabiskan 1.560 triliun. 1.560 triliun. 2019 sampai 2021, ini data yang belum sampai 2022-2023 ya, itu 1.857,4 triliun ya. Kalau di total 2009 sampai 2023 itu sudah hampir 4.000 triliun ya, sudah hampir 4.000 triliun. Cuma memang kenaikan yang begitu drastis ini adalah di zamannya dua periodenya zaman Pak Jokowi ini. Nah, jadi pertama itu bagian dari ambisi Pak Presiden untuk membangun infrastruktur ya. Dan kita tahu pembangunan infrastruktur itu salah satu sumber dananya adalah dengan cara mengalihkan biaya, mengalihkan spending atau belanja dari sisi subsidi BBM ya menjadi infrastruktur, kan seperti itu ya. Kenapa infrastruktur? Ya karena tadi dianggap infrastruktur yang bagus itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi gitu kan. Tapi pada nyatanya dalam dua periode Pak Jokowi ini pertumbuhan ekonomi kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Jokowi sendiri. Bahkan kalau kita ukur dengan hal yang kami pikir relatif sederhana dan seharusnya pemerintah Indonesia bisa gitu ya. Dalam hal ini adalah persoalan kedaulatan pangan ya. Kedaulatan pangan kita. Pangan kita
paruh kedua tahun 2022 sampai dengan Maret 2023 ini, itu akan impor beras sebanyak 500.000 ton. Ya, 500.000 ton. Jadi apa diukur dengan atau dibandingkan dengan hal itu saja, nampaknya pemerintah juga tidak nampak belum berhasil ya menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi bagi bagi kami ini nampaknya ini eh, apa yang ada adalah tidak begitu berdampak positif bagi rakyat Indonesia. Boro-boro tadi mengatakan akan ada distribusi harta kekayaan ke seluruh Indonesia yang tadinya Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Kayaknya kok enggak ya, gitu ya. Kayaknya enggak gitu. Kira-kira begitu. Baik, Bung Hatta. Jadi kalau ada juga data yang memaparkan itu utang itu meroket gitu, bukan ekonominya yang meroket. Jadi utang meroket dari awal periode 2014 hingga November hingga 189,5%. Lantas, apakah beban utang tersebut menjadi monster bagi rakyat, Bung Hatta? Iya, utang kita kalau kita lihat data yang ada ya, utang kita itu memang terakhir per Februari Februari 2023 utang kita itu sudah di angka 7.754 triliun. Itu utang pemerintah ya, belum eksekutif ya, belum BUMN, BUMN keuangan maupun non keuangan. BUMN keuangan, non keuangan ya, itu utangnya 1.147 triliun. Kalau yang keuangan itu 715 triliun dalam bentuk surat berharga maupun pinjaman. Jadi kalau di total berapa itu? Tadi ya 7.750 ya. Udah 8.500-an triliun ya. Hampir 8.500 triliun. Jadi kalau kemudian dikatakan zaman Pak Jokowi ini nanti 2024 Pak Jokowi akan mewariskan utang sebanyak berapa? 10.000 triliun. Nampaknya akan berhasil itu. Berhasil nambah utang 10.000 triliun jadi. Itu legacy yang ya buruk ya, bukan legacy yang baik gitu. Dan perlu diketahui hasilnya itu yang tidak tercapai gitu ya. Udah utang dibela-belain dengan utang yang begitu rupa, tapi hasilnya juga tidak akan tercapai. Kami yakin tidak akan tercapai. Gitu ya. Kenapa? Ya karena bicara bicara IKN itu kan sekarang ini hanya bicara tentang pindah casing, ganti casing aja, ganti tempat. Ibu kotanya di Jakarta pindah ke Kaltim, pindah ke Penajam Pasar Utara, ya, Kalimantan Timur. Tetapi sistem ekonomi yang dibangun, sistem ekonomi softwarenya gitu ya, itu masih menggunakan ekonomi kapitalisme. Ya. Padahal kalau kita tahu yang nama bicara negara, bicara sebenarnya ibu kota, tidak hanya bicara perangkat keras, tapi bicara juga perangkat lunaknya. Kalau hardware-nya, gedungnya, istananya, semegah apapun, saya membayangkan nanti semegah apa sih gitu ya, yang tadi dikatakan hijau gitu ya, ramah lingkungan dan seterusnya, hemat energi begitu kan. Saya membayangkan, oh ini nanti ibu kotanya itu eh, apa eh, istananya itu nanti mengawang-awang gitu ya. Sehingga ya saking canggihnya begitu. Sehingga kemudian jadi akan sejahtera di masyarakat bagian timur gitu kan. Saya mikir itu nggak ada kaitannya, begitu ya, nggak ada kaitannya. Kenapa ya? Itu kan hanya hardware saja gitu. Tapi softwarenya ya masih kapitalisme. Gitu. Kebijakan fiskalnya, kebijakan moneternya, kebijakan perdagangan luar negerinya masih kapitalisme. Dan kita tahu yang namanya kapitalisme sampai sekarang itu pembangunan apa keberhasilannya dalam mendistribusikan harta kekayaan secara adil itu kan bermasalah. Mari kita lihat data terbaru dari lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan itu mengatakan apa? Kalau kita lihat datanya, ya, lembaga penjamin simpanan itu kan di sana kan ada data ya, ada data yang sangat menarik saya pikir itu. Di dalam tabungan seluruh perbankan orang Indonesia itu bertambah sekitar 656 triliun. Jadi sepanjang tahun 2022
uang di perbankan seluruh Indonesia itu bertambah 656 triliun. 656 triliun itu 87,6% atau hampir 88%-nya, 88%-nya ya, atau 575 triliun itu dikuasai oleh rekening yang nominal saldonya antara 1 sampai 5 miliar lebih. 1 sampai 5 miliar lebih. 87%. Sementara rekening yang saldo nilai saldonya hanya sekitar kurang dari 100 juta. Kurang dari 100 juta itu termasuk kurang dari 100 ribu. Gitu. Pokoknya kalau akhir bulan nggak bisa ditarik lagi deh duitnya gitu. Itu hanya berapa? Hanya sekitar 4,3%. Jadi dari 656 triliun itu hanya 4,3% uangnya nambah di rekening yang nilai saldonya tidak lebih dari atau kurang dari 100 juta. Kalau kita rata-ratakan gitu ya dengan seluruh rekening yang ada, rekening yang dari 100 juta itu hanya menambah 56 dalam setahun dua kemarin. Sementara rekening yang 1 sampai 5M itu bertambah 4 miliar setiap rekeningnya kalau kita rata-ratakan. Bayangkan itu 87%. Di tahun rekening 1M sampai 50% dari bertambah satu tahun di 341 triliun, rekening yang 1M sampai 5M itu hanya menguasai 50%. 2022 itu semakin mengerikan lagi dia penguasaannya 87%. Kami mengibu nanti 2023 apa ini yang namanya pembangunan ekonomi yang akan meskipun IKN-nya beda nggak akan ngefek gitu karena softwarenya masih kapitalisme. Nah, pikirin. Baik, Bung Hatta. Ketika tadi dipaparkan begitu banyak, gitu, lantas sampai rasanya tidak mungkin memberikan kesejahteraan baru yang ada hanya istana-istana yang megah gitu. Nah, kemudian apakah proyek IKN ini hanya ambisius Jokowi semata, bukan kebutuhan negara, Bung Hatta? Ya, kalau kita lihat data-data tadi, nampaknya ya ini hanya sebatas ambisi Pak Presiden Jokowi ya, untuk apa yang ya kalau dilihat dari sisi keinginan tujuannya sih positif ya, positif ingin distribusi harta kekayaan itu lebih terdistribusi dengan bagus ya. Tapi nampaknya itu tidak nyambung ya, tidak nyambung antara target dengan apa yang dilakukan gitu ya. Karena hanya sebatas apa tadi eh, membangun hardware ya, membangun hardware seperti istana, ya, gedung, ya, dan seterusnya. Tetapi dari sisi software ya untuk aturan main, gitu ya, aturan main bagaimana hardware tadi itu bekerja, gitu ya, menghasilkan target yang dicapai, yang ingin dicapai, itu tidak ada perubahan, ya. Sehingga kami memandang ini hanya berubah menjadi ambisi ya, hanya berubah menjadi ambisi Pak Jokowi saja. Ya sangat jelas tadi data yang kita lihat ya. Jadi utangnya bertambah sekitar berapa ribu triliun tadi ya. Kalau kita lihat datanya tadi adalah bertambah dari tahun 2009 sampai 2021 itu eh, hampir 4.000 triliun ya. 3.995 triliun itu dana infrastruktur. Tetapi soal beras saja impor. Ya, soal beras saja impor. Jadi tidak seharusnya kita kan impor. Itu hal indikator yang sederhana ya. Belum lagi kita bicara tadi tentang distribusi harta kekayaan eh, di lembaga keuangan di Indonesia ya, perbankan yang sangat tidak adil ya, unequal ya, unequal. Eh, Kalau sudah seperti itu, nanti istananya berubah jadi apa gitu ya. Nah, jadi apa hanya sebatas ya lagi-lagi hanya sebatas
tempat indah gitu ya, tapi tanpa memberikan dampak positif yang berarti bagi rakyat Indonesia gitu ya. Dan ujung-ujungnya nanti wah ini istana berubah, pejabatnya berganti, gaji dinaikkan katanya untuk bisa lebih produktif, akhirnya ya yang kaya ya para pejabat juga gitu ya. Yang kemudian tidak heran nanti kasus-kasus seperti apa yang terakhir sekarang dengan pejabat pajak gitu ya yang memamerkan kekayaan gitu ya di tengah kemiskinan rakyat Indonesia yang hanya sekitar 550.000 garis kemiskinan kita itu 550.000, tidak lebih dari 18.000 sehari ya, tidak lebih dari 18.000 sehari. Itu makan apa kira-kira 18.000 sehari itu. Jadi nggak nyambung banget deh dengan apa yang ditarget gitu ya. Dan kalau kita berkaca kepada kondisi kondisi kekuatan atau kedaulatan ekonomi dengan negara-negara yang juga me, membangun IKN yang baru seperti Astana gitu ya di Kazakhstan itu buktinya kan mereka 2021 kemarin ekonominya negaranya rusuh ya, negaranya rusuh. Padahal di sana istananya disanjung-sanjung, ibu kotanya sangat megah gitu ya, bahkan sumber daya alamnya bagus, penduduknya lebih sedikit, tetapi mereka tidak mampu membangun ekonomi yang berkeadilan gitu ya. Itu Kazakhstan gitu ya, jumlah penduduknya sedikit gitu. Nah, bagaimana dengan Indonesia gitu ya, dengan Indonesia. Indonesia ini kan 275 jutaan, Kazakhstan itu hanya 18 juta ya. Ya, ya sekitar dua kali lipat dari tidak lebih dari tidak lebih dari dua kali lipat dibandingkan penduduk Jakarta ya sekitar 10 juta kurang lebih. Jadi apa kayaknya hanya isapan jempol belaka gitu ya. Apa yang diharapkan dari pembangunan IKN dengan cara utang tadi. Ya, kami kembalikan Pak. Ya, baik Bung Hatta. Jadi kalau tadi ini ada indikasi bahwa keinginan presiden semata, apakah kemudian Menteri Keuangan akan menambah hutang untuk pembangunan IKN dan apa dampak bagi APBN dan ekonomi kita, Bung Hatta, ketika menambah hutang lagi gitu? Utang itu adalah sesuatu yang inherent ya. Utang dalam tata kelola fiskal APBN kapitalistik ya, itu adalah sesuatu yang inherent, satu paket. Dia tidak bisa dilepaskan dari yang utang ya. Karena di dalam fiskal APBN kapitalistik sendiri mengenal istilah namanya politik fiskal defisit ya. Politik fiskal defisit itu adalah politik fiskal di mana APBN dirancang secara defisit. Jadi belanja APBN selalu lebih besar daripada pendapatan. Jadi dirancang secara sengaja. Kenapa dirancang secara sengaja? Karena salah satu alasannya adalah untuk mempercepat pembangunan. Gitu ya. Itu salah satu alasan untuk mempercepat pembangunan. Yang kami lihat bukan mempercepat pembangunan, mempercepat utang, mempercepat utang dan gedung. Ya, gedungnya sih cepat bertambah banyak gitu ya. Nanti di Kaltim ada IKN baru gitu ya. Tapi kesejahteraannya kayaknya jauh banget deh gitu ya. Kayaknya jauh banget deh gitu. Karena tadi hanya sebatas bicara hardware, lagi-lagi hanya ganti casingnya saja, ganti casingnya saja. Bukan persoalan aturan main ya, rules of the games ya, yang itu yang akan menjamin keadilan transaksi ekonomi. Tadi data yang kami sampaikan dari LPS itu kami pikir data yang sudah sangat sudah sangat terang benderang ya bagaimana pembangunan yang dijalankan oleh Pak Jokowi gitu ya, setidaknya dari tahun 2018 yang kami data tampilkan. Coba kami tampilkan data sedikit ya supaya lebih lebih nampak lebih eh, jelas ya bagaimana eh, pengaruh pembangunan kita itu gitu ya. Semoga ini jelas ya. Nah, ini dia datanya. Kita lihat eh, jadi 2018 itu duit bertambah 341 triliun ya. Nah, 341 triliun 2018
19,6% itu masuk ke rekening yang nilai saldonya kurang dari 100 juta. Sementara 50%-nya masuk ke rekening yang 1M sampai 5M. 2022 dari bertambah duit 656 triliun di seluruh bank di Indonesia, ya, 656 triliun bertambah duit di seluruh Indonesia ya di bank itu, 87%-nya, hampir 88% masuk ke rekening yang 1 sampai 5M. Sementara rekening yang di bawah 100 juta duitnya itu hanya 4,3%. Apa iya yang seperti ini terus kita biarkan? Kemudian kita hanya berfokus kepada lagi-lagi bangunan jalan tol gitu ya. Ya. Apa iya kita terus seperti ini? Ya. Ini data yang kami pikir data 5 tahun yang sangat clear ya, sangat jelas faktanya. Nah, jadi kalau kemudian fakta yang seperti ini terus distribusi untuk orang timur, ya itu bahasanya kan targetnya kan untuk ke timur gitu ya, wilayah timur. Ini kan nggak tercapai gitu. Boro-boro wilayah timur, wilayah barat aja bermasalah kok distribusinya. Boro-boro bicara wilayah timur. Gitu. Wilayah barat aja nggak akan berhasil kalau fakta dengan data yang seperti ini. Gitu. Kalau kita lihat data lebih supaya lebih clear dalam bentuk grafik yang lain, boleh kita lihat ini lebih jelas. Nah ini lebih jelas ya. Kita bisa lihat nih rekening yang 1M sampai 5M ke atas. Nih, 2018 50%, 2019 61%, 2020 71%, 2021 84%, 2022 87%. Naik terus. Sementara rekening yang nilai saldonya di bawah 100 juta justru turun terus. Jadi sekali lagi boro-boro bicara keadilan harta kekayaan wilayah timur, wilayah barat aja nggak beres kok. Apa jaminannya Pak Jokowi bisa menjamin seperti itu? Nggak bisa. Success story-nya pun nggak ada. Gitu. Saya pikir data sudah sangat jelas berbicara. Saya kembalikan kepada host. Baik Ustadz, tadi juga sudah dipaparkan begitu jelasnya gitu ya. Kemudian Ya, ini hanya mengedepankan pembangunan hardware. Seharusnya bukan hardware ya gitu, yang software-nya yang harus diperhatikan juga. Nah, ya, lantas kemudian Bung Hatta, ambisi ini apakah melupakan kondisi perekonomian rakyat? Ketika tadi juga disampaikan bahwa tabungan yang 1 sampai 5 miliar itu terus meningkat, sedangkan yang tadi boro-boro di akhir bulan bisa ditarik aja itu semakin menurun gitu jumlahnya. Dan apakah IKN ini harus dilanjutkan atau dihentikan, Bung Hatta? iya, ya kembali kepada target dan apa yang dilakukan ya. Kalau memang itu secara apa terbukti kuat ya berdasarkan fakta data yang ada bakal menjamin terdistribusi dengan baik harta kekayaan pembangunan ekonomi, mengapa tidak? Dan mengapa tidak? Ya. Tapi itu kan tidak demikian, ya. Ini tidak demikian, gitu. Jadi seharusnya ini kita tahan dulu ya, tahan dulu ya proyek itu. Kita lebih berfokus kepada pembangunan yang lebih prioritas ya, seperti misalnya tadi industrialisasi hilirisasi industri pertambangan ya. 80-90% produksi batu bara dari 670-an juta ton itu siapa yang menguasai? Swasta. Swasta yang menguasai. 80-90% itu menguasai swasta. Dan tambang batu bara di IKN ini itu bukan tambang batu bara yang harus teknologi yang canggih sedemikian rupa gitu ya. Enggak gitu ya. Sangat gampang teknologinya. Tapi tetap aja diserahkan kepada swasta. Yang namanya swasta itu seringkali kacang lupa kulit. Kali kita lihat nih bagaimana perusahaan tambang batu bara diduga kuat hasil ekspor yang mereka lakukan yang sangat besar di tahun ini sekitar 40 miliar US dollar itu ditaruh di luar negeri. Batu baranya mereka dapat di Indonesia,
uangnya, dolarnya ditaruh di luar negeri sehingga tidak memberikan efek positif kepada rupiah. Rupiah sampai hari ini itu di atas 15.000 terdepresiasi. Ini lebih nyata dampak positifnya daripada kita bicara IKN. IKN nambah bangunan begitu kan. Ini lebih nyata dampak positif. Coba itu diproduksi oleh pemerintah saja. Selama ini kan pemerintah mengatakan, oh kita nggak punya teknologinya. Tambang di Kaltim itu sangat mudah, teknologinya nggak perlu sulit, nggak seperti yang harus kayak di Freeport itu, enggak. Gitu ya. Duitnya ada, ya. Di APBN di lembaga keuangan kita itu 1.700 triliun, di lembaga keuangan perbankan itu uang nganggur 1.700 triliun. Jadi ini bukan persoalan IKN nampaknya. Tapi tata kelola ekonomi yang memang dikuasai oleh segelintir pihak, oligarki. Jadi kalau lagi-lagi nih persoalan infrastruktur lah, gitu ya, nampaknya nggak nyambung gitu ya. Kalau infrastruktur itu memang ada yang kurang, misalnya tadi kita belum ada industri yang untuk bisa apa, misalnya eh, teknologi untuk apa mengolah tambang tadi ya, nggak apa-apa kita beli saja, tapi jangan diserahkan kepada swasta. Kenapa kepada IKN kita ngotot keluarin duit sekitar 400 triliun gitu ya secara totalitas, 54% kerja sama pemerintah badan usaha, 19,2% di menggunakan APBN gitu ya. Kenapa kita ngotot untuk itu, tetapi kita tidak ngotot untuk menguasai tambang kita? Kenapa tidak ngotot? Ya. Nah, inilah sekali lagi ini adalah tata kelola ekonomi yang kapitalistik sehingga kemudian seolah-olah persoalannya adalah persoalan infrastruktur gitu ya. Persoalan infrastruktur. Memang nanti ada persoalan logika-logika utang produktif ya. Utang produktif itu sebenarnya itu hanya cocok untuk apa? Untuk institusi atau entitas bisnis ya, logika utang produktif itu. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan entitas bisnis itu memang dia berbicara profit dan profit profit profit. Tapi beda dengan pemerintah ke pemerintahan. Pemerintahan itu logikanya adalah protect and serve gitu ya. Melindungi dan melayani. Melindungi dan melayani. Sehingga logika utang produktif itu agak kurang nyambung. Ya, kurang nyambung. Jadi apa eh, sampai ke sana ya persoalannya ya. Persoalannya sampai ke sana. Jadi nggak bisa lagi dipakai ya yang namanya utang produktif itu. Karena selalu saja itu pemerintah ketika berutang selalu yang dimunculkan adalah utang produktif ya, utang produktif. Dan kita tahu kalau dalam perspektif ekonomi syariah sendiri, utang itu sebenarnya masuk dalam kategori akad yang sifatnya adalah non komersil ya. Dia sifatnya adalah non komersil. Dia akadnya adalah akad akad ta'awun ya, tolong menolong, utang piutang itu bukan akad yang sifatnya apa komersil ya, untuk mencari keuntungan bukan ya. Nah, ini yang kelirunya. Jadi kalau logika-logika paradigma yang berpikir yang seperti ini masih kita pakai, nampaknya kok pemerintah akan terus terjebak seperti itu ya. Saya pikir begitu. Belum terdengar, host? Nah, nampaknya harus dipertimbangkan ulang ya Bung Hatta terkait pembangunan IKN ini karena tadi urusan beras aja nggak selesai dengan gampang gitu, apalagi membangun hardware seperti IKN ini yang sudah menambah utang pula itu. Iya, dipertimbangkan ulang bahasa halusnya gitu Ya. 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 Baik, jazakallah Bung Hatta untuk kesempatannya pada sore hari ini. Sama-sama, jazakallah. Mudah-mudahan Bung Hatta senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan setiap aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Serta share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Saya Anggi Suwarnadi undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.